الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Masih di pelajaran bab 3 tentang semua bersuci hidup akan menjadi nyaman. Peta konsep pada pelajaran hari ini adalah beberapa materi tentang toharoh. Dari pada pengertian yang pertama, toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua, pengertian hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak sahnya melaksanakan sholat, tawaf, dan ibadah lain. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam daripada toharoh. Toharoh dibagi dua macam. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Toharoh dari najis membersihkan sesuatu dari najis, sedangkan yang hadas, toharoh membersihkan atau mensucikan dari hadas. Macam-macam najis ada 3 dibagi. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughallazah. Najis mukhaffafah dan cara mensucikannya. Najis mukhaffafah disebut juga najis ringan, seperti air kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibu. Cara mensucikannya hanya dipercikkan dengan air suci hingga najisnya hilang. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah dan cara mensucikannya. Najis ini disebut juga najis sedang atau pertengahan seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Air seninya ini air seni orang dewasa. Najis ini dibagi 2 macam. Najis secara hukmiyah dan najis secara ainiyah. Cara mensucikannya adalah menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air suci hingga hilang baunya dan rasanya. Kemudian yang ketiga, najis mughallazah. Najis ini disebut najis berat, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali dengan tanah dan dicampur dengan air hingga bersih dan hilang kotorannya dan baunya. Macam-macam hadas. Macam-macam hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Adapun tentang hadas kecil ini akan kita bahas bagaimana cara mensucikannya hadas kecil. Hadas kecil ini seorang yang dikatakan berhadas kecil apabila keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, akal hilang. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menyentuh kubul atau kemaluan dengan telapak tangan. Cara mensucikannya dengan berwudu. Apabila tidak ada air, maka bisa tayamum dengan debu. Adapun yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini, seorang yang dikatakan hadas besar apabila yang pertama berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Keempat, melahirkan. Kelima, nifas setelah melahirkan. Dan keenam, meninggal dunia. Cara membersihkannya adalah dengan mandi junub dengan niat nawaitu ghusla hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Cara bertoharoh. Adapun cara bertoharoh dari hadas meliputi yang pertama, mandi wajib atau kita sebut dengan mandi junub. Yang kedua, berwudu, dan yang ketiga dengan tayamum. Mandi wajib dan caranya. Akan kita bahas nih. Mandi wajib, meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara mandi wajib, yang pertama, niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitu ghuslah hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan hadas yang melekat di badan. Yang ketiga, membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini
boleh dengan berwudu ya terlebih dahulu sunnahnya. Kemudian wudu. Wudu membasuh anggota badan tertentu dengan niat menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu, yang pertama niat. Niat kita berwudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardulillahi ta'ala. Yang kedua, mencuci telapak tangan dan berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai sikut, membasuh kepala dan sampai kaki, membersihkan kaki. Tayamum, caranya mengusap anggota badan tertentu dengan menggunakan debu dengan niat menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Adapun tata cara bertayamum, yang pertama niat. Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhul lillahi ta'ala. Mengusap, yang kedua mengusap muka dengan tangan atau debu yang suci. Ketiga mengusap dua tangan hingga siku dengan debu. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tayamum dibolehkan jika yang pertama tidak ada air dan udah usaha mencarinya tapi nggak ketemu. Yang kedua berhalangan menggunakan air, misalnya sakit kalau kena air. Yang ketiga telah masuk waktu sholat, baru kita boleh bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Pelajaran berikutnya hikmah dari toharoh. Yang pertama, orang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, kebersihan akan membuat kita hidup lebih nyaman. Yang keempat, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak dibangkitkan dari kubur. Kelima, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Tugas pada pagi hari ini ada 5 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan toharoh? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan hadas? Ketiga, tuliskan 3 macam cara bertoharoh. Keempat, tuliskan macam-macam hadas. Dan yang kelima, tuliskan macam-macam najis. Dikerjakan, kemudian hasilnya nanti difoto dan diupload ke dalam Google Classroom yang akan saya sampaikan di Google Classroom. Sampai bertemu di Google Classroom. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.